Saya pernah mengalami sampai disekap 2 kali, Pak. Sampai disekap. Iya, Ini karena apa? Karena hutang. Iya, karena hutang. Oh gitu. Ketika itu saya yang pertama saya disekap di daerah Tambun, Bekasi. Dan ketika itu jangan ditanya perlakuan mereka pada saya, ya maaf ya, saya ya namanya pukulan, tendangan tuh saya dapatkan lah. Terus yang kedua? Yang kedua saya disekap itu, saya ketika itu diajak pergi untuk mencari sumber pemasukan untuk membayar utang saya itu. Saya diajak ke titik-titik yang dimana saya bisa membalikan utang itu. Ketika dia lengah, langsung lari, saya buka pintu, langsung lari, saya berlawan arah. Maaf Pak, ini sampai disekap tuh utangnya berapa sih Bapak waktu itu? Waktu itu yang pertama itu 20 juta, Pak. 20 juta? Iya, 20 juta. Keren berapa miliar gitu, 20 juta sampai disekap seperti itu. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya kehadiran seorang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi di viewer kami karena sering mengisi sebagai narasumber. Beliau adalah ahli pertambangan, tepatnya tambang batuan ya. Beliau punya perusahaan namanya Konsultan Pertambangan, yaitu GMB. Kurang lebih seperti itu. Tapi apa yang diurusin nih setelah lebaran kayak gini gitu ya, ngurusin pertambangan kayak nggak oke nih. Tapi sebetulnya yang membuat saya mengundang beliau ini kisah hidupnya luar biasa. Bagaimana perjuangannya dulu sampai beliau boleh dibilang mempunyai konsep bagaimana supaya rezeki mengalir deras ke kita, menghilangkan penghalangnya. Apalagi nih di lebaran nih, habis lebaran itu kan udah habis-habisan kita ya, THR habis, gaji habis. Gimana rezeki harus diambil lagi? Apa yang harus saya lakukan sehingga rezeki datang deras? Kita bongkar nih sejarah atau kisah hidupnya Pak Wisnu Salman, sekaligus bagaimana sih konsep beliau tentang rezeki. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Luar biasa Pak ya. Iya. Udah hadir lagi di sini. Tapi kita topiknya lain Pak. Seperti saya sampaikan tadi ya. Saya sudah mendengar kisahnya itu luar biasa. Tapi saya akan mulai dari seperti ini Pak. Sebetulnya sebelum Pak Wisnu dikenal sebagai seorang konsultan pertambangan, dulu itu kuliahnya di mana dan karirnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Iya, saya dulu waktu masih sekolah dasar, SMP, SMA itu memang tipikal anak yang selalu rajin ya, dan menurut orang tua, dan selalu juara Pak waktu di sekolahnya tuh. Ya juara 2, 3 itu langganan lah di SMP, SD gitu ya. SMA juga pernah, tapi SMA cukup besar. Karena pola kerja saya itu going to extra mile, jadi memberikan lebih dari yang diminta. Ketika guru saya atau orang tua saya memberikan suatu tugas gitu ya, saya memberikan lebih dari yang diminta. Berikan satu tugas, diberi satu tugas, saya berikan 2 tugas, 3 tugas. Itu karakter saya sampai hari ini gitu. Dan saya dengan izin Allah, saya bisa mulus lah studinya. Saya terima di Scouting Akuntansi Negara, pajak. Tapi saya tidak menyelesaikan, saya hanya 1 tahun. Kemudian saya kuliah lagi di Muhammadiyah Jakarta, teknik kimia, setahun. Kemudian saya di ITB, teknik pertambangan, sampai lulus. Kemudian studi di S2 teknik lingkungan di ITB juga. Dan saya juga profesi insinyur, sampai sertifikasi ASEAN Engineer dan insinyur profesional Madya. Dan tentunya bekal pendidikan ini menjadi dasar buat seseorang untuk bisa naik kelas ya. Karena banyak orang-orang tidak punya itu jalan keluar untuk masalah kehidupannya itu dengan menyekolahkan anaknya dengan tinggi. Karena itu bisa menjadi sebab dia jalan keluar dari masalah-masalah kemiskinan. Gitu. Jadi itu boleh dibilang murid berprestasi. Iya, gitu karakter ya. itu dari dulu. Dan aktif berorganisasi juga Pak dulu Pak? Aktif ya, salah satunya gitu ya. Oke. Setelah lulus S1 berarti dari ITB ya Pak ya? Yang kimianya lulus gak? Enggak lulus. Oh enggak, berarti STAN enggak lanjut. Teknik kimia akhirnya di pertambangan nih kayaknya. Mungkin passionnya di sana kali ya? Iya, pertambangan. Setelah dari pertambangan kerja dong di perusahaan tambang besar gitu? Enggak langsung. Enggak langsung? Kemana tuh? Di Dompet Duafa. Loh kok ke sana? Harusnya orang IAIN ke sana atau sekarang apa? UIN kali ya. Jadi kenapa prinsip tuh, Pak? saya rezeki yang di depan mata kita
itu harus kita ambil. Tidak harus rezeki itu yang ideal. Waktu itu seorang anak pertambangan apalagi ITB tentunya berharap bisa masuk Freeport atau KPC atau yang lainnya, tapi nyatanya waktu itu saya tidak pernah berhasil masuk waktu itu. Oh, memang ngelamar ikut testing gitu ya. Oh, oke. Mungkin Ya. persaingannya ketat waktu itu ya. Sehingga di depan mata saya itu ada dompet duafa. Saya ambil karena saya harus menghidupi keluarga saya dan saya juga harus menjadi kebanggaan untuk orang tua saya. Tapi karakter saya untuk memberikan suatu kontribusi yang besar pada instansi yang kita bekerja, maka itu menjadi nilai plus di sana. Saya 3,5 tahun langsung menjadi direktur di. Oh gitu. dompet Awalnya duafa. masuk sebagai apa, maaf? Kepala bagian umum. Oh, kepala bagian umum dulu, baru nanti 3,5 tahun udah jadi direktur. Ya, Oh direktur pelayanan gitu. masyarakat. Ya. Oke. Dan saya hanya 10 tahun di sana. Kemudian saya baru bisnis transportasi 2 tahun, kemudian baru terjun ke pertambangan. Oke, kita bongkar dikit nih Pak. Di Dompet Duafa kan sebenarnya melayani umat ya. Ya. Boleh dibilang gitu Ya, dong gitu ya. ya. Melayani yang membutuhkan. Ya. Karena tadi direktur pelayanan masyarakat gitu Pak ya. Berarti banyak bersentuhan dengan orang-orang yang membutuhkan Ya, gitu. Betul nggak Pak? betul. Terus Pak Wisnu pindah Ya, bisnis ya. bisnis. Sendiri berarti wirausaha. ya. Transportasi. Ya. Tepatnya apa Pak? Transportasi apa? Untuk menyewakan kendaraan untuk perusahaan-perusahaan untuk operasional bulanan ya. Oh gitu. Ada beberapa bank atau maskapai penerbangan yang memakai jasa saya ya. Nah, mereka kan tentunya perusahaan swasta yang tidak mungkin membeli aset kendaraan, mereka lebih suka menyewa. Oh gitu. Karena akan berat kalau misalkan mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan. Gitu. Oke. Nah itu kesempatan peluang yang saya gunakan untuk saya bisnis kendaraan waktu itu. Kenapa langsung ke transportasi? Padahal backgroundnya kimia oke nggak lanjut, Iya. keuangan oke. Kenapa nggak jadi konsultan keuangan walaupun Iya, istilahnya sebentar? Pertambangan kenapa nggak kepikiran di area pertambangan entah Iya, apapun ya Pak ya iya, gitu ya. Tapi kok transportasi Pak? Tiba-tiba ke transportasi itu ada apa nih? Karena awalnya ada permintaan dari suatu perusahaan untuk saya menyediakan mobil untuk operasional. Oh peluang bulanan. Iya. dari demand Tapi, dulu. iya, saya Oke. pikir kenapa nggak saya lanjutkan dengan yang lainnya gitu. Oh, dan waktu itu di awal menghasilkan tuh ya? Ya maksudnya kan waktu itu. Oh, oke ini pengusaha banget ya. Iya. Pokoknya skillnya apapun nggak peduli ya. Yang penting ada demand ya. Memang Iya. harus seperti itu Iya. pengusaha gitu ya. Tapi kok saya nggak dengar perusahaan transportasinya, malah sebagai ahli tambang sekarang apa yang terjadi Pak dan perusahaannya? Ya nama perusahaannya Armada Aman. Armada Aman. Jadi perusahaan itu Sudah nggak ada sekarang? Sudah nggak ada. Oke. Sudah 2 tahun hanya umurnya dan itu memang kami jatuh di situ. Ya karena banyak penipuan, penggelapan dan juga salah manajemen juga. Ya akhirnya kami memutuskan berhenti di situ. Ya itu. Jadi demand juga bagus, tapi kita harus memastikan manajemennya dengan baik. Dan satu hal yang menurut saya salah itu adalah saya karena terlalu ofensif untuk bisnisnya itu, saya akhirnya kredit ke banyak leasing untuk beli mobil. Oh gitu. Itu kan riba Leasing ya. nggak, Pak? Iya leasing. Dan tahu bahwa itu riba sebenarnya Iya, tahu ya. tahu, tapi karena berpikir bahwa akan segera lunas ya saya pikir saya coba itu, tapi ya itulah akhirnya. Oke. Jadi harusnya jangan pernah bermudah-mudah untuk bersentuhan dengan riba. Ya, harus kita hindari. Walaupun 10 tahun melayani umat ya. Iya. Dompet Duafa kurang gimana keimanannya dan keislamannya gitu, tapi karena potensinya besar Tergiur sama dan materi. kayaknya sebentar doang boleh dong. Iya, gitu. iya. Itu pun nggak boleh sebetulnya Pak. Nggak Ya? boleh Pak. Ya Oh, jangan. gitu. Yang jadi- coba-coba nih ya. Oke, akhirnya diuji. Pak boleh tahu nggak seterpuruk apa sih waktu itu di perusahaan transportasi yang Pak Wisnu alami nih? Ya. Jadi waktu itu saya bisa mendapatkan mobil sampai 55 mobil Pak. Oh gitu luar biasa. Mobil baru semua Pak. Mobil baru ya. Dan itu waktu itu investasi dari banyak teman. Dan ternyata jatuh dan ternyata teman-teman saya itu meminta untuk dana dikembalikan. Oke. Dan ketika jatuh itu saya berpikir gimana cara saya membalikan. Akhirnya saya mencoba bisnis lain dengan bisnis yang bukan bidang saya, misalkan bisnis konstruksi atau pembangunan rumah. Malah itu membuat saya jatuh pada jatuh yang berikutnya ya. Oke. Nah, sehingga ketika jatuh itu saya pernah mengalami sampai disekap 2 kali Pak. Sampai disekap. Iya, Ini karena apa? Karena hutang. Iya karena hutang. Oh gitu. Saya terus sebenarnya berulang kali saya berpikir ulang untuk menceritakan ini pada
media luar ya. Ini berarti pertama kali diceritakan. Pernah, pernah ya. Pernah. Oke. Tapi saya terpaksa bercerita agar buat pengalaman buat yang lain, agar ya pengalaman dan juga inspirasi ya. Jadi ketika itu saya yang pertama saya disekap di daerah Tambun Bekasi, dan ketika itu jangan ditanya perlakuan mereka kepada saya ya, maaf ya, saya ya namanya pukulan, tendangan tuh saya dapatkan lah. Oh gitu di ya. situ ya, dan saya disekap di semua rumah besar, dan di situ saya ketika mereka lengah, HP saya disita di suatu kamar lemari. Terus ketika mereka lengah, saya mengambil HP saya. Waktu itu masih BlackBerry Pak ya. Saya send location ke nomor HP istri saya. Dan ketika itu send location langsung saya kembali ke tempat saya berada. Oke, seakan-akan gak pernah pakai gitu ya. Gitu. Oke. Pesan itu sampai ke istri saya. Wah, berarti dia posisi di situ suami saya. Dan memang suami istri saya sudah mencari di mana posisi, kok nggak ada kabar gitu. Kemudian istri saya menghubungi Polsek Tambun untuk membantu mencari saya di situ. Ya, situlah saya kemudian jadi bebas di situ. Tapi waktu itu memang nggak ada orangnya pergi waktu itu. Oh, berarti disekap aja gitu, orangnya pergi ya Pak. Maaf Pak, ini sampai disekap tuh hutangnya berapa sih Bapak waktu itu? Waktu itu yang pertama itu 20 juta Pak. 20 juta? Iya, 20 juta. Keren berapa miliar gitu, 20 juta sampai disekap seperti itu? Ya, kita lihat Pak, banyak orang-orang yang kasus masalah cuma 1 juta, 2 juta, ratusan ribu bahkan sampai membunuh ya. Atau sampai depresi bunuh diri, berarti saya tertekan itu gitu ya orang itu cuma ya. berapa sih? Ya, kadang-kadang cuma 2 juta, 3 juta orang depresi, bunuh diri. Iya. Sekarang kan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, ya. Tidak ada jalan keluar, sehingga mereka menganggap bahwa hidup sudah berakhir. Itu yang harusnya mereka rubah mindset itu gitu ya. Oke, ditolong polisi tuh disekap pertama itu. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua saya disekap itu, saya ketika itu diajak pergi untuk mencari sumber pemasukan untuk membayar utang saya itu. Saya diajak ke titik-titik yang dimana saya bisa membayarkan utang itu. Dan ketika mereka lengah, waktu itu yang jaga saya itu cuma 1 orang waktu itu. Mereka dia beli pulsa waktu itu, beli pulsa yang jaraknya 100 meter dari tempat saya berada. Saya di mobil Kia Picanto waktu itu disekapnya. Ketika saya lihat orangnya nengok lagi ke belakang, memastikan saya tetap di mobil ya. Terus saya langsung ketika itu ketika dia lengah langsung lari, saya buka pintu, langsung lari, saya berlawan arah. Dan saya langsung lari dan lihat ada taksi Bluebird waktu itu. Saya masuk taksi itu dan langsung sembunyi di kabin, dan supirnya sama saya ingat sekali saya, Pak sembunyi Pak, turun, diam Pak, tenang Pak, gitu. Saya cuma lupa menolong ya berarti menolong, supirnya itu ya. Nanyakan siapa namanya, kalau misalkan tahu, misalkan Bapak supir itu masih ingat dan mendengarkan podcast ini, mungkin bisa menghubungi saya Pak. Oh gitu ya, ini driver Bluebird yang tahun berapa maaf? Tahun 2013 lah. 2013 yang merasa waktu itu ditumpangi oleh seseorang yang kabur Di saat disekap gitu ya. Daerah mana? Keramat Raya. Keramat Raya itu mungkin Pak Wisnu ingin silaturahmi lah, berterima kasih gitu ya. Karena itu luar biasa kalau menurut saya. Tidak mudah untuk memutuskan kabur pun tidak mudah Pak. Amal baik yang luar biasa, amal soleh kebaikan yang luar biasa, menolong seorang yang sedang ada masalah. Jadi jangan pernah menganggap remeh untuk kebaikan, dan itu luar biasa nilainya. Oke, luar biasa nih ya Pak driver Bluebird nih, nanti bisa hubungi ya, bisa komen di sini. Pak Wisnu, lolos lah Pak Wisnu di sekapan kedua itu. Oke. Nah, yang Pak Wisnu bisa pelajari apa sih dari kasus diujinya dengan hutang, akhirnya disekap sampai 2 kali dan alhamdulillah bisa meloloskan diri, itu apa sih yang bisa dipelajari dari sana? Jadi pertama kita harus pastikan bahwa kita menjalankan proses bisnis atau rezeki ini dengan cara-cara yang halal. Jadi pastikan itu. Kemudian kedua, ketika kita sedang jatuh, maka kita pastikan bahwa kita harus tetap on the track, jalan yang Allah tunjukkan. Ya. Kemudian kita harus tetap mencari jalan keluar, bagaimana solusi untuk masalah kita. Dan tentunya saya selalu berpesan untuk banyak amal soleh, dan di antara doa yang paling baik untuk menyelesaikan jalan keluar kita itu adalah dengan perantara amal soleh kita. Seperti halnya kisah 3 orang yang terperangkap di
gua itu ya, yang pintunya tertutup oleh batu sangat besar. Jadi kita bisa menjadikan doa dengan perantara amal soleh kita untuk solusi masalah-masalah kita. Ya, kemudian juga kita harus ingat bahwa kita punya anak dan istri yang harus kita support ya, dan mereka sangat bergantung pada kita. Jadi biasakanlah kita bersemangat untuk merubah. Mungkin banyak anak-anak kita yang berulang kali meminta, Pak, minta belikan ini Pak, aku pengen beli tas seperti itu Pak, pengen beli makanan yang enak sih itu, atau Pak pengen iklan di TV Pak, pengen beli itu, boleh nggak Pak? Boleh nggak saya beli kalkulator yang bagus Pak, misalkan gitu ya. Saya pernah ingin beli kalkulator yang ada sinusnya waktu itu ke orang tua saya, tapi orang tua nggak ada uang, nggak belikan saya. Semangat untuk merubah kata-kata nanti ya, jauhkan bapak ya, atau kita tunggu ya abi bapak sedang kerja dulu, atau sabar dulu ya dek. Itu merubah kata-kata itu menjadi kata-kata yuk kita berangkat yuk kita pergi yuk membelikan apa yang kalian inginkan, atau kita pergi yuk sama-sama untuk mencari barang yang kamu inginkan. Itu yang semangat itu yang harus kita tunjukkan pada harus kita rubah gitu loh. Sehingga kita berangkat pagi sampai malam itu semangat itu memberikan sesuatu untuk anak-anak kita. Oh gitu. Nah, jadi ketika kita gagal 1 hari, 2 hari, 3 hari, percayalah bahwa pada hari yang kesekian kita akan berhasil. Oh oke. Gitu. Jadi sekaligus mengafirmasi ke diri sendiri ya. Iya. Walaupun uangnya belum ada, tapi afirmasikan itu Iya, yang betul. bagus ya gitu ya. Oh gitu. Itu jadi semangat Pak Wisnu. Luar biasa. Sampai terharu nih baca. Oke. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kesuksesan itu tidak akan ada dari 1 kali 2 kali usaha, harus berulang kali, dan mungkin kesuksesan itu akan ada pada perjalanan kita yang kesekian kalinya, atau 100 kalinya, atau pertemuan berpuluh-puluh kali baru akan berhasil. Ya, tapi memang kita harus bersabar dengan hal itu gitu. Iya, tapi karakter Pak Wisnu tadi udah kelihatan dari masa sekolah ya, extra mile gitu ya, pantang menyerah gitu ya. Artinya ya memang. walaupun sempat diuji tadi ya di perusahaan transportasi dengan di-skap 2 kali dan sebagainya, menurut saya itu perjuangan luar biasa Pak gitu. Nah, setelah lolos dari ujian tadi perusahaan transportasi, Pak Wisnu kemana nih berikutnya? Ya, ketika itu saya selalu berpikir bahwa saya harus membayar utang-utang saya, dan saya belum lunas tuh ya waktu itu ya. waktu itu saya harus bisnis. Ya. Karena kalau nggak bisnis, bagaimana saya bisa membayar utang saya seperti itu. Akhirnya saya teman saya memberitahu saya, Daman, bagiannya Salman, kamu jangan cari modal bisnis, kamu kerja aja sama saya. Kamu saya jadikan wakil kepala teknik tambang di tambang saya, Batu Andesi di Batu Jajar, Bandung. Jadi saya bekerja sebagai wakil kepala teknik tambang di sana. Yang sudah 14 tahun saya tidak bekerja di tambang, artinya itu basic saya tambang, tapi saya tidak pernah bekerja di sana, dan terpaksa saya belajar dari nol lagi di situ. Dan di situ dengan cepat Pak, ya memang karakter saya untuk bisa memberikan lebih dari yang diminta, dalam waktu 2 tahun saya jadi kepala teknik tambang di situ. Kepala teknik tambang, kemudian setelah itu apa lagi? 2 tahun beri kepala teknik tambang, mau jadi apa lagi gitu. Saya pikir saya harus menjadi orang yang seperti berkarakter lebih maju lagi. Saya berpikir salah satu-satunya harus menjadi wirausaha. Sebelum wirausaha Pak, maaf nih, itu pada saat 2 tahun di pertambangan bekerja gitu, lunas tuh yang tadi? Belum. Oh belum lunas juga, makanya terpikir untuk swasta juga gitu, wira swasta maksud saya. Jadi yang penting bagi saya adalah saya berusaha menghubungi semua orang yang saya berhutang padanya. Oh jadi tidak menghilang ya? Nggak mengghosting gitu ya? Saya tidak medsos dulu. Selama 2012 sampai 2016 saya itu nggak medsos. Tapi saya menghubungi via WA atau BlackBerry ya, minta waktu. Dan satu hari pernah saya mencari tahu, mendata siapa-siapa saya yang pernah berutang. Ya utang saya ada utang makan, utang untuk sekolah anak saya, ada utang bisnis juga. Ya, sampai sedetail itu juga Pak Wisnu nulis ya? Iya. Dan saya beranggapan bahwa pintu rezeki itu adalah kita harus
menyelesaikan masalah-masalah kewajiban kita pada orang lain. Itu menjadi rezeki yang mungkin orang berpikir bahwa itu bukan pintu rezeki. Dan mungkin orang secara matematis berpikir bahwa kalau uang semakin banyak keluar dari dompet kita untuk bayar utang-utang itu, makin habis uang kita. Tapi justru sesungguhnya ada keberkahan dari utang yang kita bayarkan. Jadi sebenarnya nggak berkurang, tapi tambah banyak, tambah berkah aja gitu. Uang. Jadi maaf Pak Wisnu, bukan hanya kita sedekah yang akan berkah ke kita, Iya, tapi bayar hutang pun berkah juga. Berkah juga. Orang yang awalnya berharap dari keuntungan, kemudian nyata gagal, dan kita bayarkan utang kita pada dia merasa bahwa itu rezeki buat dia juga. Dan dia malah banyak orang mendoakan pada kita. Saya doakan Pak Wisnu supaya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Semua orang akan mendoakan itu. Tapi coba kalau orang yang tidak membayarkan utangnya, pasti dia akan mengumpat-umpat, mencaci-caci. Orang susah dicarinya kemana, ngilang, nggak pernah dihubungi, nggak pernah dibalas gitu ya. Dan tentunya ketika kita membayar utang itu justru dia akan mendoakan kita. Pernah satu saat saya mencari-cari orang yang saya berutang padanya, dicari-cari nggak hubungi, WA saya nggak pernah dibalas. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal. Dan saya kontak beliau, yang jawab ternyata istrinya. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya pernah berutang 4 juta waktu itu kepada beliau, karena waktu itu ada suatu hal saya harus berutang. Dan waktu itu saya bilang, Mbak, saya hanya bisa mengangsur 500.000. Saya ada uangnya 500.000, mohon diterima. Terus Mbak itu kemudian nerima, kemudian dia menyampaikan, Mas, saya terima bayarannya, terima kasih. Tapi sisanya saya ikhlaskan untuk kebaikan amal soleh suami saya yang sudah meninggal. Saya terharu sekali, dan berulang kali hal itu terjadi, tidak hanya satu itu. Karena ada orang yang melihat saya tuh orang yang suka berbuat kebaikan, sampai ada utang yang sisanya 10 juta rupiah, sampai saya ikhlaskan 10 juta rupiahnya untuk kebaikan yang Anda lakukan. Ya artinya sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan. Masalah hutang itu harus kita bayarkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah tidak mau menyalahkan seorang sahabatnya karena masalah utangnya juga. Karena ketika dia ketahui ada berutang, maka Rasulullah nggak mau menyalahkan. Jadi memang penting. Masalah kita ternyata akhir hayat kita masih ada utang yang perlu kita bayarkan. Tapi Allah Maha tahu. Pasti Allah akan mempermudah kita di akhirat kita. Karena memang kita ada ikhtiar untuk membantu untuk membayarkan hutang-hutang itu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya hutang itu kan muamalah ya. Iya. Artinya kalau kita berhutang kita harus catat ya. Iya. Jangan sampai lupa gitu ya. Iya, betul. Karena itu tidak selesai dengan kita minta ampun ke Allah ya. Iya, iya. Ini karena manusia gitu ya. Iya. Bahayanya kalau bukan tidak ingat aja sih, apalagi melupakan gitu ya. Iya. Udahlah, mungkin dia lupa udah meninggal ya. Oke, kita nggak harus bayar. Nggak gitu sebenarnya. Nggak gitu. Oke. Pak Wisnu setelah wirausaha akhirnya wirausaha apa tuh? Sekarang saya basicnya ilmu pertambangan. Waktu itu pada saat setelah kerja di pertambangan langsung ya? Iya, Oke. Ya. Dan ketika itu saya memutuskan untuk wirausaha konsultan pertambangan karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang meminta bantuan untuk membuatkan dokumen gitu. Oke. Jadi selain demand mungkin ya membantu juga ya? Ya membantu. Ya. Jadi saya berpikir wah ini kesempatan karena bisnis konsultan itu bisnis yang tidak perlu modal besar. Ya. Jadi saya bisa jadikan alat untuk bangkit lagi karena modalnya tidak ada. Karena modalnya hanya kemampuan untuk membuat dokumen ya. Nggak perlu modal besar. Ya. Nah, titik baliknya sendiri kapan sebenarnya Pak Wisnu? Pada saat Pak Wisnu, ternyata rezeki saya tertutup karena ini, akhirnya setelah ini boom gitu mulai bangkit, itu pada saat apa sih? Ya ketika kita sudah menyadari bahwa itu jalan hidup yang salah ya, kita harus istighfar Allah dan kemudian kita mencoba membuktikan bahwa kita tidak pernah mengulangi lagi perbuatannya itu. Kemudian kita juga berusaha untuk mencari pintu rezeki yang benar ya, karena kita harus pastikan harus bergerak terus mencari pintu rezeki. Jangan pernah mengira bahwa pintu rezeki yang sedang kita lakukan pada hari itu sudah benar. Bisa jadi yang Bapak Ibu sedang kerjakan saat ini tuh masih belum pas gitu loh. Nah makanya coba pintu rezeki yang lain. Cara mengetahuinya gimana Pak? Maaf nih, kan gini. Jadi viewer kita bingung nih. Wah,
Kalau kata Pak Wisnu seperti itu gitu ya. Jadi mengetahui udah benar atau belumnya tuh gimana Ya. Pak caranya? Saya pernah waktu tahun 2015 ya, saya pernah mencoba menjadi ojek online Pak. Ojek online, pernah juga? Luar biasa ya. Saya di HP saya masih tersimpan Aplikasi untuk akun driver mitranya ya? drivernya, ya, akun driver, bukan penumpang ya. Iya. Saya simpan, saya kayak kenang-kenangan buat saya. Oh gitu. Dan waktu itu zaman tahun 2016 itu banyak supir online yang dia itu bisa umroh, bisa bangun rumah karena Awal-awal ya, kalau nggak salah besar sekali fee-nya. besar sekali fee-nya waktu itu. Jadi saya mencoba, siapa tahu di rezeki saya mencoba. Saya waktu itu nggak ada mobil, saya mencoba dengan cara sewa, dan ternyata susah sekali buat saya untuk bisa dapat uang karena saya juga tidak paham Jakarta. Dan saya juga HP-nya HP kurang bagus, jadi nggak menunjang ya. Akhirnya saya berpikir, oh ini kayak bukan rezeki saya. Nah, saya nyoba beralih ke pintu yang lain. Saya pernah mencoba ke bisnis yang konstruksi dan lainnya, memang berulang kali tidak berhasil. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa rezeki yang kita sedang kerjakan ini tidak, pintu rezeki yang kita kerjakan ini tidak menghasilkan yang maksimal atau hanya jalan di tempat, maka sepertinya itu bukan rezeki kita. Beralih ke yang lain. Cuma masalahnya banyak orang yang takut keluar dari zona nyaman. Karena dia takut nanti malah jadi nggak menentu. Maka saran saya coba main dua kaki. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah bekerja, tapi mencoba untuk usaha yang lain gitu. Nah, ketika sudah nyaman di tempat barunya itu dan kerja bisnis yang barunya itu memang menjanjikan, maka bisa diangkat kakinya dari satu yang lama itu. Jadi harus coba terus untuk sampai akhir hidup kita mencoba selalu di tempat-tempat yang baru, yang tapi harus pastikan tempat yang baru itu aman ya, tidak sampai berisiko. Malah nanti menghasilkan masalah-masalah yang baru nantinya, yang sudah padahal udah aman malah ada risiko baru. Maka saran saya itu. Oke. Pak Wisnu sampaikan tadi ya untuk yang bekerja, untuk berwirausaha dua kaki gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke satu usaha seperti Pak Wisnu di konstruksi misalkan gitu ya, itu kan sudah masuk full ya dua kaki di sana. Nah, indikatornya apa Pak bagi seseorang yang ini kayaknya bukan buat saya? Apakah penghasilannya atau waktunya nih? Ada durasi nggak kan gini? Yang namanya baru sabar aja kali gitu kan. Tunggu berapa tahun atau apa sih indikator yang bisa membuat orang tuh yang pengalaman Pak Wisnu aja bisa jadi berbeda untuk yang lain ya. Ini bukan saya nih. Ya dari sisi pemasukan ya, pendapatannya ada nggak buat kita? Malah kita jadi makin banyak pengeluaran, itu berarti pertanda bahwa bukan rezeki kita. Malah kita tambah sakit misalkan karena lebih payah, lebih kita nggak enjoy di situ. Nah itu pertanda bahwa bukan di situ bidang kita. Gitu. Jadi kalau dengan kapasitas kita, kapabilitas kita, kemampuan kita, extra effort kita masih belum menghasilkan, berarti itu saatnya ya untuk pindah ke bisnis lain atau apapun gitu ya Pak Wisnu. Tapi kalau berusaha yang malas-malesan dan sebagainya bukan karena nggak cocoknya ya, karena orangnya perbaiki mungkin gitu ya Pak Wisnu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan sampai sekarang GMB ini udah berapa lama? Berarti sudah 8 tahun Pak. 8 tahun. Ada berapa orang total karyawan? Total karyawan saat ini 25 orang. 25 dan sudah membantu ratusan perusahaan berarti? Iya, sudah ratusan perusahaan dari 8 tahun itu ya. Dan mayoritas klien saya itu tambang-tambang batuan. Nah ini bagi teman-teman yang ya kita bicara rezeki ya. Di sini banyak topik mengenai rezeki, pengembangan diri, motivasi untuk meningkatkan karir dan juga bagaimana untuk lebih baik hidup, termasuk aspek religius juga salah satunya ya. Mungkin kita bisa belajar dari yang Pak Wisnu sampaikan tadi, pengalaman hidup beliau. Tapi saya ingin mensummary-kan Pak, supaya audiens kita firm nih. Sebetulnya apa sih Pak penghalang rezeki kita yang Pak Wisnu tadi sudah sempat sampaikan beberapa hal ya di depan. Apa saja sih? Ada berapa hal yang menurut Pak Wisnu hati-hati loh, jangan lakukan ini karena ini bisa menghambat, atau lakukan ini karena ini mempercepat rezeki. Dari pengalaman Pak Wisnu selama ini, pembelajarannya sampai sekarang menurut saya ini sukses ya, ahli pertambangan tapi saat ini berbagi terkait dengan rezeki. Ada apa aja Pak? Jadi tadi saya sudah sampaikan masalah hutang ya, itu harus ditunaikan. Kemudian kedua, kita pastikan jangan ada kezaliman dari diri kita yang keluar dari lisan kita, dari tindakan-tindakan kita. Ya perkara sepele ya, misalkan kita parkir sembarangan
tempat ya, di marka jalan, menghalangi orang yang harusnya bisa 2 arus kemudian jadi 1 arus gitu ya. Nah itu juga perkara yang berdampak pada keringanan dari langkah kita. Karena kita semakin banyak langkah kita mempersulit orang lain, maka bisa jadi banyak langkah kita akan dipersulit juga oleh Allah itu. Sekecil itu pun Ya, sekecil kita berpikirnya harus sekecil itu. Iya, kayak tim saya misalkan bawa motor itu ke trotoar itu pun nggak boleh Pak ya? Iya, kita harus berpastikan bahwa tempat kita tuh di jalan yang benar. Oh gitu. Masalah misalkan itu masalah yang sepele, orang juga debatable enggak tapi kalau kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang benar, itu pasti dampaknya untuk diri Ganjilan kita. ya pasti Ya, kita. Pokoknya gitu. yakin kita bahwa itu nggak benar yang bisa jangan. Ya, udah gitu. Oh gitu. Itu yang kedua Pak, jangan zolim. Gitu ya. Kemudian ketiga kita harus pastikan banyak amal soleh kebaikan, karena dengan amal soleh itu kita akan mempermudah langkah kita dan juga menjadi wasilah doa kita juga. Dan wasilah kebaikan itu tidak hanya harus berupa uang Pak. Dengan kita sering membantu orang lain dengan menyemangati, dengan kita sering menasihati, mengajarkan tentang suatu masalah gitu ya. Termasuk dengan hal ini saya podcast pun juga memberikan ilmu ya. Itu juga satu hal yang menjadi poin juga untuk kita membuka pintu rezeki kita dan itu. Ya, kalau misalkan kita menganggap sepele masalah itu, maka itu juga menjadi sebab kita tidak terbuka pintu rezeki kita, ya. Karena ada sebab yang harus kita buka dengan amal kebaikan kita itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat? Oke, yang keempat kita harus pastikan bahwa kita melaksanakan semua kewajiban yang Allah lakukan ya, perintahkan ya. Misalkan kita dilarang bermaksiat, kita harus pastikan bahwa kita banyak sholat sunnah, puasa sunnah, itu suatu banyak hal yang harus kita lakukan sebisa mungkin kita. Sebisa mungkin. Karena dengan kita bersemangat untuk itu juga menjadi sebab bahwa kita akan dipermudah jalannya oleh Allah Taala, gitu ya. Kemudian kita juga harus harus selalu memberikan anak-anak kita dalam hal masalah ini Pak ya, masalah sekolah misalkan Pak ya, kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu hak mereka ya? Hak mereka. Jadi misalkan kita ada rezeki besar, tapi kita tidak mau menyekolahkan yang sekolah yang terbaik Pak ya. Misalkan sekolahnya sekolah biasa saja gitu, atau kita tidak memberikan penunjang terbaik untuk anak kita. Padahal itu suatu hak anak kita gitu ya. Maka yang harus dipikirkan adalah memberikan hak yang mereka butuhkan, dan jangan berpikir bahwa harta kita akan makin sedikit dengan kita penuhkan hak itu gitu. Yang itu yang mungkin harus dipikirkan oleh orang-orang lain. Selain membekali mereka untuk masa depannya, juga sebenarnya itu tidak mengurangi harta kita ya, menambah juga gitu ya. Gitu, kayak sama dengan memenuhi hak orang lain ya, hak karyawan gitu ya, hak istri, hak tetangga segala macam gitu. Itu termasuk ya yang harus kita lakukan. Oke, luar biasa Pak Wisnu. Pak Wisnu, anaknya ada berapa sekarang? 11 ya. Masih nambah? Memaksimalkan yang ada. Kelihatannya mereka kalau di sosmednya itu luar biasa. Ini gimana sih? Bukan gimana cara membuat anak pinter ya, itu anugerah juga ya. Tapi gimana mengkondisikan supaya anak-anak itu berprestasi. Nah itu penting tuh. Bukan pinter mungkin ya ada effort orangnya, ada anugerah Allah dan sebagai kecerdasan. Tapi bagaimana mengkondisikan supaya anak tuh berprestasi, kayaknya tidak harus ditambang ya, di mana-mana gitu. Gimana sih Pak Wisnu? Saya sendiri orang yang mengharapkan anak saya itu bisa masuk di dunia teknik ya, pertama ITB misalkan Tapi saya tipikal orang yang bukan menuntut harus seperti itu. Tapi saya minta pada anak saya itu memberikan yang terbaik pada orang tuanya gitu ya. Jadi mereka adalah sosok-sosok yang harus kita pacu untuk mereka mengeluarkan yang terbaik pada dirinya untuk orang tuanya. Dan saran saya sebagai orang tua, jangan pernah percaya ketika anaknya sudah mengatakan belajar ya. Harus dicek ya. Jadi misalkan mereka belajar gitu ya, kita harus pastikan. Kebetulan saya kan mengajar Pak ya, pengajar juga. Jadi saya bisa ngecek. Kamu kerjakan 10 soal. Jadi tahu caranya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Kalau misalkan ada orang tua yang tidak bisa
mengerjakan soal-soal matematika, fisika, kimia atau yang lainnya, itu bisa minta bantuan guru pengajar untuk mengajarkan materi-materi itu. Dan kita pastikan bahwa anak-anak mengerjakan tugas yang sesuai dengan yang diminta oleh kita atau gurunya. Jadi kita cek, jangan kemudian sebagai orang tua kita melihat anak kita belajar selesai udah diam nggak pernah ngecek lagi. Kita harus cek, kamu ngerjakan soal apa hari ini dan sudah selesai, mana soalnya, buktinya mana, gitu, harus gitu. Dan kita harus kejar anak-anak itu mengeluarkan yang terbaik pada dirinya. Itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai anak itu merasa aman, nyaman, dan tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya nggak pernah ngecek gitu ya. Nah, dan ketika misalkan sudah mengeluarkan yang terbaiknya dan ternyata tidak berhasil pada titik yang kita inginkan, misalkan ada anak saya yang sukanya di jurnalistik, ada yang di fakultas hukum, ada yang di dunia bukan pertambangan, nggak masalah. Yang penting saya minta mereka memberikan yang terbaik pada yang mereka bisa pada bidang yang mereka inginkan gitu. Dan alhamdulillah di anak-anak saya itu memberikan yang terbaik sih. Saya tidak menghukum pada mereka dan saya juga tidak memastikan bahwa mereka tuh benar atau salah, tapi penting mereka mengeluarkan ilmu terbaiknya. Bahkan ada satu anak saya yang sekolah di sekolah keagamaan, tidak masalah bagi saya. Tapi dia harus menjadi orang yang luar biasa di situ. Terbaik di bidangnya. Gitu. Oke, luar biasa. Pak Wisnu, anak saya kan 3 nih. Iya. Untuk mengontrol, memastikan ada mekanisme evaluasi untuk belajar mereka itu kan tidak mudah nih. Iya. Pak Wisnu 11 gimana caranya, Pak? Saya menyempatkan waktu kah untuk mereka? Saya kan ada yang di Bogor dan di Cirebon. Ya. Jadi ketika saya di Bogor, saya pastikan yang di Cirebon itu ngerjakan soal yang saya minta. Ya. Luar biasa ini. Jadi saya minta mereka nyetor 10 soal yang mereka setorkan pada saya cek benar nggak soalnya. Tapi random sih, nggak semua soal saya periksa. Terus saya juga minta mereka nyetor ngaji ya, ngaji juga mereka harus store gitu ya. Dan store itu ke Pak Wisnu atau ke ustadznya? Ke saya. Oh, dan voice note ya, dan voice note, kemudian surat berapa saya cek bacaannya. Nah itu saya memastikan ketika saya tidak berada di situ. Oke. Saya nggak mau percaya Pak sudah belajar, sudah ngaji, enggak. Saya minta mereka store. Dan itu bagi saya nggak masalah mereka seperti apa kerjaannya. Tapi yang penting bagi saya mereka menunjukkan bahwa mereka sudah mengerjakan apa yang ditugaskan oleh saya. Dan mereka tahu bahwa bapaknya ini adalah sosok yang penuh tuntutan untuk mereka berprestasi. Tapi bukan seorang penghukum ketika anaknya gagal. Jadi nggak usah khawatir akan dihukum. Tapi mereka harus tahu bahwa mereka dituntut untuk berhasil. Maka saya juga pribadi juga harus memberikan contoh, Pak. Saya di usia yang sudah seperti ini, saya selalu masih haus ilmu, haus pencapaian. Dan harapan saya Pak, agar anak-anak saya itu mencontoh gitu ya. Saya masih sempat kuliah S2 di lingkungan ITB. Saya tunjukkan bahwa saya maunya ITB, bukan perguruan tinggi yang lain. Agar anak-anak itu tahu bahwa bapaknya selalu berusaha untuk mencari yang terbaik ya. Berarti bapak saya itu memang tunjukkan untuk dirinya juga seperti itu. Berarti saya juga harus seperti itu. Nah, tentunya itu contoh perintah yang juga jadi contoh buat menjadikan contoh dari diri kita bahwa kamu harus seperti Abi, seperti bapak gitu. Nah, jadi itu membuat mereka menjadi bersemangat Pak. Jadi mencontoh dari sosok yang perlu dicontoh. Nah itu yang harus kita sebagai orang tua harus memberikan contoh buat anak-anak kita agar mereka jadi teladan buat anak-anaknya gitu Pak. Dan harus sejak kecil Pak ya. Iya. Ini jangan-jangan gini, viewer kita ada yang mulai anaknya SMA baru digituin kan nggak mau kali Pak ya. Iya. Harus memang dibiasakan dari kecil ya Pak ya. Dan konsisten kita ya. Selain memberikan contoh tadi. Iya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Wisnu. Pak Wisnu ada yang disampaikan nggak ke teman-teman viewer kita yang masih terjebak hutang satu misalkan, atau kerjaan bisnisnya gini-gini aja gitu ya. Kapan gitu ya? Kalau dengerin podcast ini ya gimana ya? Kan ini saya udah dikejar debt collector, bisnisnya terus harus ngapain nih? Bisnis saya udah saya lakoni gini-gini aja. Pekerjaan ya saya nggak naik gaji, nggak naik pangkat dan sebagainya, bahkan mungkin ada yang gaji di bawah UMR dan lain-lain. Atau mama nih misalkan ya suami saya kok gini-gini aja, kan
tidak sedikit Pak. Apalagi korban PHK kan lumayan banyak sekarang gitu ya di pabrik-pabrik dan sebagainya. Apa sih yang bisa memotivasi mereka dari pengalaman Pak Wisnu ini selain di podcast ini yang ingin Pak Wisnu sampaikan ke teman-teman kita nih? Ya, jadi banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak beranjak naik karirnya atau bisnisnya ya, maka kita harus berpikir evaluasi ya. Jadi kita harus evaluasi dan kita harus mencoba untuk berpikir di tempat-tempat yang lain. Dan ketika kita sudah menemukan titik itu, coba kita berlari kencang di titik yang baru itu. Kemudian kita harus memastikan bahwa kita untuk selalu memperbaiki circle kita, lingkaran kita. Oh, lingkarannya. Ya, jadi jangan cukupkan circle-nya itu teman SD, SMP, SMA, atau teman kuliah ya. Mencoba dengan orang-orang baru yang sekiranya bisa menunjang untuk potensi usaha kita. Ya, misalkan kalau saya saya pribadi, saya merasa perlu untuk aktif di Kadin dan saya harus jadi pengurus di situ. Karena dengan saya di Kadin, maka saya banyak orang-orang yang generasi pewaris di situ, yang orangnya sudah kaya dari sejak kakek neneknya. Termasuk jadi, ketumnya sekarang ya. Iya. Jadi mereka harus kita kenal ya, karena kita harus berkolaborasi dengan orang-orang seperti itu ya. Dan kita juga harus selalu berusaha untuk memperluas jaringan dengan ya banyak-banyak. Mungkin sebagus arahan saya mungkin harus ke asosiasi yang sesuai dengan bidang kita. Dengan asosiasi itu maka bisa memperluas kemungkinan kita mendapatkan market ya, dan juga jaringan-jaringan pekerjaan juga ya. Jadi harus terus bergerak ya, jangan hanya merasa cukup dengan apa yang ada pada saat ini. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman saat ini ya. Oke. Ya. Jadi gini Pak, di kamus Pak Wisnu itu nggak ada istilah gini. Ya mungkin rezeki saya cuma segini. Ya mungkin saya ditakdirkan jadi ojek online. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita harus bergerak terus dan mencoba potensi-potensi yang lain. Jangan mencukupkan dengan apa yang saat ini berada. Nah, karena kita tidak tahu rezeki kita itu seperti apa. Dan rezeki itu kita harus tahu ya bahwa ada orang yang Allah itu sudah menentukan nasib seorang itu pada saat usia 4 bulan di kandungan ibunya. Kalau masalah ajal dan masalah maut, masalah mati dan lahir dan jodoh itu sudah Allah tentukan dan tidak bisa dirubah-rubah. Tapi masalah rezeki, emang benar ada orang yang Allah berikan rezeki besar dan Allah berikan rezeki kecil. Ada orang yang terlahir dengan orang tua yang sudah sangat kaya, ada orang yang lahir dengan keadaan orang tua yang sangat miskin. Dan itu tidak bisa lawan, dan karena memang itu adalah kehendak Allah dan kita tidak boleh berburuk sangka karena ya Allah kok Allah berikan orang tua saya seperti ini. Itu nggak boleh seperti itu. Itu bukan pilihan ya kalau bukan itu pilihan, ya. Okay. Dan memang tapi kita harus ingat bahwa bahagia atau senangnya itu atau menderitanya itu bukan diukur dari masalah rezeki. Ada orang yang hidup di gerobak, manusia gerobak gitu ya. Orang berpikir bahwa dia itu orang yang susah, tapi padahal dia itu sangat bahagia dengan kondisi seperti itu. Ada orang yang manusia badut ya, mereka mungkin orang berpikir kasihan orang itu ya, tapi mereka senang dengan keadaan seperti itu, bahagia gitu ya. Dan orang berpikir dengan keadaan mobil Mercy, orang-orang mobil kaya itu seperti orang bahagia, belum tentu. Mereka orang-orang yang mungkin banyak masalah ya, karena banyak masalah di kantornya, mungkin anaknya yang nakal, atau yang kasus-kasus kenakalan anak remaja, atau istrinya yang macam-macam tingkahnya ya. Jadi bukan berarti kalau orang rezekinya besar berarti bahagia, belum tentu. Jadi artinya kita harus bersyukur, berbaik sangka kepada Allah atas apa yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Dan masalah rezeki kita itu adalah suatu yang memang bisa Allah kita rubah ya. Cuma dengan effort yang luar biasa. Jadi ketika tahu bahwa kita memang sepertinya dilahirkan dalam keadaan tidak berpunya, dengan misalkan dengan orang tua yang bukan orang kaya, dan kita juga orang tua kita tidak bisa menyokong kita dengan tinggi. Kita harus tahu bahwa kita harus melawan itu dengan cara kita belajar yang keras. Belajar keras supaya kita bisa dapatkan ilmu yang banyak dan kita bisa mendapatkan rezeki dari pendidikan kita. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Seperti halnya misalkan fakta bahwa ada anak yang
mendengarkan penjelasan gurunya langsung terima. Ada juga anak yang harus 4 kali 5 kali baca baru ngerti. Nah, apakah kemudian anak yang 4 kali 5 kali baca itu tidak berhak untuk masuk perguruan tinggi top, UI, ITB atau UGM misalkan? Memang kamu harus terima. Kamu tuh memang nggak mesti anak itu yang langsung dijelaskan langsung terima, langsung ngerti. Nggak seperti itu. Artinya anak yang 4 kali 5 kali belajar baru ngerti itu bisa masuk perguruan tinggi top, Bisa asalkan masuk. dia effortnya luar biasa. Lebih dari yang sekali baca Kalau ngerti. misalkan jalan sukses itu harus 4 kali 5 kali baca, lakukan kalau memang itu harus jalannya seperti itu. Ya itu misalkan seperti itu, Pak. Ya, misalkan rezekinya memang kita kelihatannya agak susah. Kalau misalkan kita mau sukses seperti halnya orang yang di sana, dan kita harus effort 4 kali 5 kali lebih daripada orang yang lain, maka itu lakukan. Nyampe juga. Nyampe juga akhirnya. Oh Ya, iya, harus gitu. betul. Ini analogi yang bagus tuh mengenai anak yang diterima di perguruan tinggi tadi. Ya, karena apakah nasibnya orang yang 4 kali 5 kali belajar itu nggak berhak masuk ITB UI? Harusnya dia masuk perguruan tinggi yang bawah, misalkan. Nggak seperti itu. Tapi dia ketika yakin bahwa, ketika dia tahu bahwa ada masalah di ingatan dia yang tidak setajam teman-temannya atau tidak ditunjang oleh buku-buku yang memadai, misalkan dia harus ke perpus. Ada effort tuh Ada gitu effort ya. harus ke perpus kan, Iya, belajar. betul. Orang lain bisa di rumahnya sambil nongkrong, sambil baca buku santai, lihat TV. Tapi dia tidak bisa karena nggak ada uang untuk beli buku. Iya. Dia harus ke perpus baca gini, dan ya itu memang harus ditempuh kalau memang harus berhasil jalannya seperti itu. Prosesnya sama, effortnya lebih. Tapi resultnya bisa jadi sama karena sama-sama nyampe gitu ya. Gitu. Oh, bukan ada kendala, banyak kekurangan dan sebagainya. Iya. Effortnya nggak mau lebih. Itulah yang menentukan rezeki orang itu berbeda gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi jangan pernah jadi sosok yang selalu berkeluh kesah, jangan jadi sosok yang selalu protes keadaan dirinya, tapi tidak pernah ingat bagaimana dia waktu mudanya. Apakah kita sudah kerja keras belum? Atau misalkan kenapa kok misalkan pada waktu dewasanya dia suka sulit, tapi waktu mudanya dia emang sulit juga. Sulit juga. Ya harusnya kalau misalkan dia tahu bahwa saya selalu berulang kali saya katakan kepada banyak orang karena anak muda ya, saya tidak mau nanti suatu saat kamu datang ke rumah saya minta tolong untuk minta uang untuk beli susu gitu ya. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Ya kamu harus belajar untuk kerja keras untuk lebih, untuk bisa jangan sampai pada posisi seperti itu gitu. Ya. Jadi mereka harus sadarkan sejak kecil sudah ini bahwa orang tua tidak memberikan harta untuk warisan. Warisan tuh bisa habis suatu saat cepat sekali. Yang Bapak minta itu adalah kalian, tidak hanya pada anak saya Pak ya, pada anak yang lain juga, untuk berusaha untuk mempunyai ilmu yang besar, yang dengan itu dia bisa menjadi sosok yang bernilai gitu. Oke, luar biasa sekali Pak gitu ya, dari cerita Pak Wisnu, kisahnya dari ya memang anak yang extra mile pada saat di sekolah, masuk ke dompet 2 hampir 10 tahun di sana ya. Kemudian diuji di bisnis berikutnya sampai sekarang, itu menurut saya itu perjalanan yang luar biasa Pak Wisnu. Nah, mungkin yang berikutnya ingin saya sampaikan nih, atau ingin saya tanyakan sebetulnya. Dari kisah yang sedemikian luar biasa dan menginspirasi, saya juga terinspirasi nih. Sering podcast tapi saya baru dengar cerita ini dari Pak Wisnu. Sebetulnya life goals Pak Wisnu apa sih yang belum tercapai? Pak Wisnu ingin apa sih dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, sehingga ini loh ultimate goal lah boleh dibilang saya sebagai seorang Wisnu. Saya berusaha untuk menjadi inspirasi buat semua anak muda di Indonesia, dan saya berulang kali tampil di banyak kampus menyemangati tidak hanya mahasiswa pertambangan, juga mahasiswa non pertambangan juga. Agar mereka itu paham bahwa kesuksesan itu tidak hanya serta-merta dari ilmu bangku kuliah saja, tapi mereka harus punya ilmu bagaimana mereka itu menjadi sosok yang tangguh mentalnya. Karena kehidupan nyata itu tidak hanya dibutuhkan ilmu tentang bangku kuliah atau ilmu buku pelajaran, tapi juga ilmu tentang bagaimana menghadapi hidup ya. Karena di masalah dunia itu ada orang yang saling memfitnah dan orang yang saling menjatuhkan. Dinamikanya luar biasa. Jadi ada sosok-sosok yang tangguh lah, yang mempunyai mental yang terbiasa
pendapatnya dibantah atau dipelekan, itu orang-orang yang tangguh lah yang bisa lolos menjadi pemenang di depan dunia itu. Jadi saya ingin menjadi sosok yang menginspirasi, dan saya juga ingin banyak memberikan pendampingan banyak orang untuk menjadi sosok yang berhasil. Kalau kita menjadi sosok yang berhasil untuk diri kita sendiri juga itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau misalkan kita menjadi sosok yang membuat banyak orang berhasil, maka itu menjadi suatu yang idaman saya. Dan saya akan banyak dikenal sebagai seorang yang bisa membantu banyak orang untuk menjadi sosok yang berhasil, dan itu juga menjadi amal jariah buat saya. Ketika sudah tiada, maka tentunya dari amal jariah kebaikan-kebaikan kita lah, itu kita akan mengalir terus pahalanya sampai nanti. Amin. Luar biasa Pak Wisnu, terima kasih Pak Wisnu. Ini inspiring banget, motivating banget untuk tidak hanya anak muda, saya pikir tadi, karena kalau kita berusaha tidak memandang usia ya, mungkin usia udah 40-50 tahun pun ya rezekinya di sana gitu ya. Bisa jadi tetap usaha sampai akhir hayat kita. Betul. Siapa tahu yang sekarang kita dapatkan belum maksimal yang sudah ditakdirkan Allah gitu ya. Oke Pak Wisnu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Amin.